Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-86, di mana pada kesempatan ini kita melihat sebuah realita yang mungkin akan mengejutkan saudara sepupu kita. Dari 10 buah hukum Taurat, apakah ada satu buah saja yang dipatuhi Nabi Kutim? Bila kita melihat kicauan penceramah mereka agar umat agama jimat mati-matian menjalankan hukum Taurat, maka kita akan merasa kasihan. Tampak mereka tidak sadar bahwa segala ritual agama yang mereka lakukan itu bukan langsung hukum Taurat, melainkan hukum turunan dari 10 hukum Taurat. Mereka juga tidak pernah sadar hukum turunan yang menjadi 613 buah itu terdiri dari 248 hukum wajib serta 365 hukum yang bersifat tidak wajib. Adalah pengembangan hukum Taurat yang berawal 10 buah yang diterima Musa di Gunung Sinai. Semua adalah rencana Tuhan bagi bangsa Israel untuk mempersiapkan berdirinya kerajaan Israel setelah berakhir masa hakim-hakim berkisar tahun 1200 sebelum Masehi atau 3200 tahun yang silam. Bahkan hukum itu sendiri terus bertambah menjadi berkisar 1600 buah sampai saat ini. Dan hukum itu banyak diadopsi oleh banyak negara yang menjadikannya sebagai hukum negara itu sendiri. Jadi, yang diikuti umat Kutim itu adalah turunan hukum Taurat, ditambah hukum tradisional yang merupakan warisan agama Yahudi, bukan hukum Taurat itu sendiri. Nanti kita membuka dari Alkitab isi hukum Taurat yang 10 buah itu, agar mata umat Kutim terbuka. Kutim hanya bisa bercerita, tetapi kelengkapan cerita itu ada di Alkitab. Karena itulah dia membenarkan isi Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih, kita dapat melihat ritual dari mengenakan kerudung kepala bagi wanita, sunat, puasa, sampai ke makanan yang tidak halal, dan banyak lagi yang termasuk tata ibadah agama. Mereka tidak sadar itu bukan hukum Taurat, melainkan derivatifnya atau turunannya yang membuat kita semakin terenyuh. Tahukah mereka ke-10 hukum Taurat itu dan bagaimana itu diperoleh bangsa Israel? Kutim dan umatnya dengan fanatik buta merasa sedang menerapkan hukum Taurat, hukum yang diterima Musa seperti yang tertulis di kitab Perjanjian Lama. Padahal realitanya, sebagaimana yang telah kita lihat, umat Kutim setia mengikuti hukum tradisi agama Yahudi, yaitu agama suatu bangsa yang mereka benci sampai tulang sumsum. Di episode lalu, kita sudah melihat bagaimana Kutim
dapat menghasilkan sebuah kitab suci al-langit dan mendirikan agama jimat. Dan sekarang kita memperlihatkan betapa dia tidak mengerti apa itu hukum Taurat. Artinya, memang dia hanyalah tukang contek yang parah. Hanya sekedar mencontek pun tetap melakukan kesalahan sedemikian banyak. Dan gilanya tetap dikatakan sebuah kitab suci. Saudara-saudara yang terkasih, melihat kengototan umat agama jimat ini dalam melaksanakan hukum tradisional bangsa Yahudi ini, kita dapat melihat betapa kacaunya otak mereka yang merasa mereka sedang menjalankan hukum Taurat atau 10 perintah Allah. Memang kondisi halusinasi seperti ini merupakan warisan dari nabinya. Kutim juga sangat sering merasa telah melakukan sesuatu, tetapi berdasarkan kesaksian banyak orang, termasuk istri-istrinya sendiri, Kutim tidak pernah melakukan hal yang dikatakannya tersebut. Karena itulah, di episode ini kita memperlihatkan apa dan bagaimana sebenarnya 10 perintah Tuhan itu, yang menjadi sumber segala sumber hukum seluruh hukum bangsa Israel. Sekaligus, umat agama jimat dapat merenungkan hukum nomor berapa dari 10 perintah Tuhan yang ditaati Kutim. Apakah ada satu saja yang bisa dipenuhi Nabi Kutim dari 10 hukum itu? Menurut kesaksian Alkitab, bila kita bisa melakukan 9 buah dan gagal melakukan walau hanya 1 buah, tetaplah kita dikatakan gagal terhadap ke-10-nya. Ini bisa kita lihat di kitab Yakobus 2 ayat 10. Kutim berbeda dengan manusia normal. Jangankan melakukan 1 buah, 10 hukum ini dilanggarnya. Saudara-saudara yang terkasih, ada hal penting yang harus dipahami umat jimat. Orang Kristen tidak mampu membuat engkau menjadi Kristen. Jadi tidak ada kristenisasi. Engkau bisa menjadi Kristen hanya karena panggilan Allah. Orang Kristen hanya ingin membongkar kedok iblis yang selalu berada di belakang tabir, yang menyembunyikan kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Di mana iblis ini selalu merusak pengajaran Tuhan dan membelokkan apa yang dikatakan Alkitab. Bila engkau membaca kitab suci al-langit dengan akal budi dan hati nuranimu, maka kebenaran itu akan diungkapkan bagimu. Tidak jauh-jauh, nalarmu sendiri yang akan mengungkapkan kebenaran itu dari al-langit, tidak perlu melalui Alkitab. Karena di al-langit juga tertulis mengenai identitas Yesus Kristus, baik sebagai firman Allah atau sebagai roh Allah. Dan sebenarnya tentang sebagai roh Allah ini kurang tepat. Juga dikatakan di sana, satu-satunya manusia tidak berdosa. Juga memiliki kemampuan adikodrati melakukan mujizat termasuk menghidupkan orang mati. Dia berasal dari sorga dan kembali ke sorga dan sekarang berada di sorga. Dia mati dan bangkit sampai dia kelak akan datang sebagai hakim
di hari kiamat. Kemuliaan dan keajaiban yang dilakukan Yesus Kristus begitu banyak. Dan tentu kita tidak bisa lagi menganggap bahwa Yesus Kristus hanya manusia biasa. Renungkanlah ini. Semua itu ada di al-langit. Kitab sucimu sendiri. Tidak perlu berkilah dengan menambahi bahwa itu bisa dilakukan Yesus Kristus karena seizin Allah. Kembangkan otakmu. Betapa luar biasa besar kepercayaan Allah dengan memberi begitu banyak otoritas diri Allah kepada Yesus Kristus. Tetapi tidak memberinya kepada Nabi Kutim. Jangan Anda membanggakan bahwa mujizat Nabi Anda berupa kitab suci al-langit. Sadarlah, itu bukan mujizat. Justru Anda sedang mempermalukan diri Anda. Al-langit hanyalah Alkitab palsu yang selalu dicari-cari oleh umat Kutim. Saudara-saudara yang terkasih, di awalnya hukum negara Israel bahkan sampai sekarang ini bersendikan 10 perintah Tuhan. Tetapi kalau kita melihat secara seksama, sebenarnya bukan hanya Israel yang memiliki sendi hukum dari 10 perintah Tuhan. Hampir semua negara di dunia memiliki kemiripan sumber. Perubahan-perubahan terjadi hanya menyesuaikan tradisi yang berbeda di tiap negara. Kitab suci agama Jimat sering berkoar-koar tentang kembangan atau turunan dari hukum ini, seperti memakai kerudung kepala, sunat, makanan halal dan tidak halal, tata cara ibadah, dan banyak lainnya lagi. Sampai ke pengaturan bagaimana, sebenarnya menurut saya ini sudah merupakan kegilaan, yaitu sampai ke pengaturan kapan waktu melakukan serta bagaimana teknik bersanggama. Uniknya, yang diatur selalu yang berkaitan dengan seks, yang justru tidak ada di Alkitab, tetapi sangat dominan di al-langit. Yang lebih gila lagi, mereka bertahan bahwa al-langit adalah penyempurna Alkitab. Keliru paham umat ini terjadi karena malas membaca. Cerita seksual di Alkitab merupakan sejarah kehidupan manusia. Jadi, bukan perintah Allah secara langsung. Memang ada juga kisah di mana Allah memerintahkan sebagai contoh Nabi Hosea untuk menikahi Gomer, seorang pelacur. Tetapi ini bukan cerita seks. Dan itu juga bukan perintah secara umum, melainkan dikarenakan Allah ingin membuka jalan bagi wanita pelacur itu untuk membenahi hidupnya. Apapun itu semua, Allah selalu memperlihatkan jalan bila manusia sudah berada di persimpangan. Sekalipun demikian, Allah tetap menghormati keputusan manusia berupa pilihan hidup. Sekalipun kita tidak bertobat dan Allah tahu itu, Dia tetap fair dengan membuka jalan. Kisah Nabi Hosea ini menggambarkan Israel kuno yang tidak pernah setia kepada Allah dan selalu berpaling pada berhala, atau kita yang selalu memberontak dari Allah.
Sekalipun demikian, Allah tetap setia pada janjinya, yaitu akan tetap menerima kita sepanjang kita berbalik dan berlutut di kaki Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, tidak demikian dengan yang dikatakan Al-Langit maupun pengajaran Nabi Kutim. Memang seks itu yang menjadi segalanya di agama Jimat. Bahkan Allah STW mengajak umatnya menjadi budak seks dengan menjanjikan sorga yang bergelimang seks di kehidupan kekal mereka kelak. Apakah ini yang dimaksud Kutim, bahwa Al-Langit menyempurnakan Alkitab dengan menambah episode seksualitas? Bisa jadi demikian. Jadi, orang tidak akan heran melihat khotbah para penceramahnya tidak jauh dari seksualitas. Sebenarnya, dengan melihat ini, seharusnya umat agama ini harus sadar. Kok Allah mereka berjanji memberi sorga dengan berperan sebagai kermo. Apakah tidak ada sorga yang lebih baik yang bisa diberikan Allah mereka selain pemuasan nafsu seks? Memanglah latar belakang agama ini bermuasal dari ritual pagan yang tersebar di jazirah tanah gurun yang memuja seksualitas. Saya ingin mengajak Anda semua, termasuk umat agama Jimat, untuk mengenal hukum Taurat yang selalu dikatakan kitab suci Anda, tetapi tidak pernah Anda ketahui seperti apa sebenarnya hukum Taurat itu. Mari kita membacanya dari Alkitab. Karena hukum Taurat ini, saudara cari di seluruh pelosok Al-Langit, tidak akan pernah Anda temukan. Mengapa demikian? Ini dikarenakan seluruh perintah Tuhan ini dilanggar oleh nabi Anda. Saya sangat berharap Anda semua semakin terbuka cakrawala berpikirnya dan segera meninggalkan agama Jimat sebelum kebinasaan menimpamu. Saudara-saudara yang terkasih, kita membaca dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 18. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ketiga, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Yang keempat, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka
jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat apakah ada satu saja dari 10 perintah Tuhan yang ditaati oleh Nabi Kutim. Perintah pertama sampai keempat adalah pengaturan hubungan manusia dengan Tuhan. Pernahkah Anda membayangkan mengapa Kutim seolah ditempatkan iblis menjadi setara dengan Tuhan? Jangan salah, itu bukan skenario iblis. Skenario besar iblis adalah menjauhkan Tuhan semesta alam dari umatnya. Ini semua adalah kesombongan Nabi Kutim sendiri yang ingin disejajarkan dengan Allah. Di sini, Kutim merampas cita-cita iblis. Ini akan kita lihat di bagian belakang nanti. Yang jelas di langit tertulis dan menjadi pertanyaan yang memusingkan kepala para umat Nabi Kutim, yaitu mengapa ada manusia berdosa menjadi bagian kesaksian kita bila kita bersaksi tentang Tuhan. Uniknya, semua umat jimat bila ditanya, mereka akan menjawab seragam. Itu tidak benar. Tetapi, bila disuruh bersaksi pada Tuhan tanpa menyertakan nama Kutim, mereka tidak pernah berani. Sungguh memprihatinkan. Dengan sadar mereka menyekutukan Tuhan dengan makhluk berdosa. Saudara-saudara yang terkasih, perintah kelima adalah bagaimana menghormati orang tua. Ini sulit dituntut dari Kutim untuk melakukannya. Yang jelas, setiap orang bertanya, dia hanya menjawab bahwa orang tuanya di neraka. Entah dari mana dia mampu mengatakan hal ini. Dia tidak memiliki otoritas mengenai sorga dan neraka. Hanya Allah yang memiliki otoritas itu. Kita mencoba melihat latar belakang akar pahit dari pernyataannya tersebut. Ini bisa disebabkan karena dia juga tidak tahu sebenarnya siapa ayahnya. Marilah kita melihat sedikit kisah mereka. Ayah dan ibunya menikah dengan cara menipu ayah mertua Kutim dengan membuatnya mabuk, karena sebenarnya ayah mertua Kutim tidak rela hubungan antara ayah dan ibunya. Lepas dari sah atau tidaknya perkawinan ayah dan ibu Kutim, yang jelas terjadi pernikahan.
Setelah terjadi pernikahan, 3 hari kemudian, sebagian sumber mengatakan paling lama 3 bulan setelah menikah, ayah Kutim pergi meninggalkan ibunya dan tidak pernah kembali sama sekali, dikarenakan telah meninggal. Setelah 4-5 tahun sejak pernikahan, barulah lahir Kutim. Muncul pertanyaan besar. Siapakah ayah Nabi Kutim? Kalangan pakar agama jimat dengan keblinger mengatakan, inilah keajaiban Kutim yang dikandung ibundanya selama 4-5 tahun. Inilah keajaiban Kutim yang menjadi tertawaan manusia di seluruh dunia. Di samping keajaiban lain, di mana ada manusia biang dosa yang kepalanya diganti dengan lampion dan dikatakan ditutupi cahaya ilahi. Bagaimana mungkin cahaya ilahi turut menyaksikan ketika sang nabi sedang menyetubuhi istri-istrinya? Sungguh Allah yang memiliki kelainan. Saudara-saudara yang terkasih, perintah ke-6 sampai 10 adalah pengaturan antara sesama manusia. Para umat agama jimat dapat melihat dengan mata kepala sendiri dan membandingkan dengan kelakuan Nabi Kutim. Anda dapat membaca satu persatu hukum ke-6 sampai ke-10. Jawablah dengan jujur. Akan tampak sangat jelas tidak ada satu pun yang bisa diikuti Kutim. Bahkan kegilaan di agama ini, Allahnya justru mengizinkan berdusta. Bahkan bergelar Allah penipu terbaik. Dan ini sering dibawa sebagai topik oleh penceramah-penceramah agama ini. Boleh berdusta asal, boleh berbohong demi. Kutim memerintahkan sunat, tetapi dirinya sendiri tidak disunat. Dan dimunculkan hoaks bahwa Kutim sudah disunat sebelum lahir. Kesuksesan Kutim menjatuhkan sangat banyak manusia ke dalam jurang kegelapan menyenangkan hati iblis. Memanglah Allah agama jimat yang selalu berada di belakang tabir ini tidak lain dari iblis sendiri. Tidak heran iblis sangat menyayangi Kutim, karena Kutimlah contoh manusia sempurna yang menentang hukum Taurat. Kutimlah manusia anti hukum Taurat. Secara esensial, tidak ada hukum Taurat yang diterapkannya. Dia tetap menyembah 3 putri-putri Allahnya dari warisan agama pagan. Saudara-saudara yang terkasih, dengan membaca isi hukum Taurat, Anda semua dapat melihat, memanglah hukum Taurat tidak diperkenalkan kepada Anda semua. Mengapa demikian? Karena Anda nanti bisa memperbandingkan apakah Nabi Anda sudah menjalankan hukum Taurat atau tidak. Dan bila Anda menganalisisnya secara sederhana saja, Anda otomatis terkejut melihat kesimpulan yang Anda buat bahwa sebenarnya Anda lebih sempurna dari Nabi Kutim Anda. Seluruh manusia normal akan mampu menjalankan hukum ke-5 sampai ke-7. Menghormati orang tua, jangan membunuh, dan jangan berzina. Anda bisa melihat apakah Kutim dapat melakukan ini. Jadi sebenarnya
segala kata-kata bombastis yang diucapkan Kutim di al-langit bukan hukum Taurat langsung yang berkaitan dengan 10 perintah Tuhan, tetapi merupakan turunan hukum atau perintah Tuhan yang menjadi dasar hukum bagi bangsa Israel yang nanti menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan-kerajaan di Israel dan tetap dipakai sampai saat ini. Turunan hukum dibuat untuk pengaturan yang lebih spesifik mengenai tata ibadah, tata krama pergaulan, tata krama hubungan sesama, menjaga harmoni antar sesama, serta menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan ini dilakukan untuk memilah makanan yang sesuai pada saat itu, di mana pengembaraan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun sebelum memasuki tanah Kanaan. Bagi umat agama Jimat, jangan membenci bangsa Israel, karena merekalah sebenarnya saudara kembarmu. Saudara-saudara yang terkasih, kasih sayang iblis kepada Kutim sedemikian besar, sehingga apapun yang dilakukan Kutim selalu didukungnya dengan secepat mungkin menurunkan ayat di al-langit. Tetapi iblis tidak dapat mentolerir lagi ketika Kutim mensejajarkan diri dengan Allah. Iblis sangat paham niat Kutim ini bisa menghancurkan rencananya. Karena titik ini sangat mudah dicurigai oleh seluruh manusia, yaitu ketika seorang manusia yang penuh dengan dosa menyetarakan diri dengan Tuhan. Rencana iblis sebenarnya hanya ingin merusak nalar dan akal budi manusia. Dengan demikian, semakin banyak manusia menolak Yesus Kristus. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Kutim kebablasan ingin sejajar dengan Allah. Bagi iblis, ini suatu kesalahan fatal, karena dia tahu ini adalah hal yang paling dibenci Allah, dan iblis juga terjatuh di situ, sehingga dia diusir dari sorga dan terlunta-lunta. Dari malaikat yang gilang gemilang yang bernama Lucifer menjadi raja kegelapan bernama iblis. Bahkan harus bersembunyi dari manusia di balik tabir agar tidak dikenali manusia. Karena itulah ada pertanyaan sederhana bagi umat Kutim. Pernahkah Anda mengenali siapa Allah Anda sebenarnya? Siapakah Allah STW itu? Kemarahan iblis sedemikian besar sehingga dia mengutuk Kutim akan mati bagaikan pembuluh aorta atau pembuluh nadi yang terputus. Sebuah kematian yang sangat menyakitkan. Kutukan iblis terjadi. Kutim mati di pangkuan istri termudanya dengan mengenaskan, penuh kesakitan. Mayatnya dibiarkan selama 3 hari. Mereka berharap dengan membiarkan selama 3 hari, maka Kutim akan bangkit dari kematian. Pengikutnya menginginkan peristiwa yang terjadi pada Yesus Kristus agar terjadi juga pada Kutim. Sayang, Kutim bukanlah siapa-siapa. Dia hanya manusia yang penuh dengan gelimang dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama 3 hari tubuhnya dibiarkan membusuk dengan perut membengkak dan keluar cairan hijau dan akhirnya dikuburkan. Kutim
nabi Anda itu sama seperti Anda, kelak hanya menanti saat penghakiman Tuhan Yesus Kristus. Iya, untuk nabi Anda tidak akan ada tahta pengadilan, karena tahta pengadilan hanya bagi yang setia mengikut Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk dihakimi, tetapi memperoleh keadilan atas segala perbuatan baik di dunia ini. Sekali lagi, bagi Kutim hanya ada tahta penghakiman. Percayalah, tidak ada pesta seks di surga. Nabi Kutim sudah berlalu dengan meninggalkan kekelaman yang membutakan umat jimat. Segera bertekuk lutut pada Yesus Kristus. Hanya Dia yang membebaskanmu dari semua keinginan jasmani dan merubahmu menjadi manusia rohani dengan pertolongan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus membantu roh manusiamu membersihkan seluruh hatimu, sehingga engkau menjadi manusia yang lahir baru, dengan nurani dan akal budi untuk membersihkan pikiranmu. Sehingga matamu akan melihat dunia melalui kacamata kasih dan mata rohani yang bersifat surgawi. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita bersaat teduh sejenak.